fajri wa layalin ashri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amalu fi ayyami afdala minha fi hazihi. Qalu wala jihad, qala wala jihadu illa rajulun haraja yukhatir bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan, kenikmatan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini masuk di bulan Dzulhijjah, jadi mau masuk Lebaran Haji, walaupun hitungnya tinggal 10 hari lagi, masih lama gitu. Tetapi ini kan merupakan salah satu yang kita harus ketahui sebelum memasuki bulan Dzulhijjah. Keutamaan dari 10 hari bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh berkah, bulan yang diharamkan di dalamnya kita berbuat dosa, bulan yang diharamkan di dalam kita berperang. Tetapi kita harus meningkatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu mempunyai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wal fajri wa layalin ashri, demi fajar, demi waktu subuh, wa layalin ashri, dan malam-malam yang 10. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, apa yang dimaksud dengan malam-malam yang ke-10 itu? Ada yang mengatakan yaitu malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan yaitu malam 10 keutamaan di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada juga yang mengatakan malam 10 malam ini adalah malam di akhir bulan Ramadan. Ini merupakan mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Dzulhijjah ini di dalamnya mempunyai amalan, mempunyai keutamaan. Apa keutamaannya? Yang pertama, amalan yang dianjurkan ketika di bulan Dzulhijjah itu adalah sholat. Karena sholat ini merupakan salah satu dianjurkan untuk bersegera untuk mengerjakan sholat fardu dan memperbanyak sholat-sholat sunnah, apalagi di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaika bikasratis sujud. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Hendaklah kamu memperbanyak sujud, baik itu di bulan Dzulhijjah maupun di bulan-bulan yang lain. Jadi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Dzulhijjah ini kita memperbanyak amalan. Salah satunya adalah sholat. Sholat ini baik itu di bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan yang lain merupakan salah satu keutamaan, mempunyai kewajiban untuk semua umat muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, kan memerintahkan kepada umat kita as-shalah, 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 salat. Karena ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Kapan kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sudah kafir terhadap agamanya. Apalagi sengaja, apalagi dia tidak pernah sholat lagi. Jadi sholatnya cuma Idul Fitri maupun Idul Adha, atau sholatnya hanya sholat Jumat. Ini banyak
kebanyakan kaum muslimin sholatnya itu cuma 2 waktu saja. Tetapi kalau selain 2 waktu tersebut dia tidak sholat karena berbagai alasan. Kalau yang ibu-ibu ada alasannya, halangan. Kalau bapak-bapak apa alasannya? Olengan bocor gitu kan. Ini sholat ini merupakan salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sholat ini juga merupakan salah satunya akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu illallah as-shalah as-shalah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka semuanya akan bagus. Kalau salatnya jelek, maka semuanya amalannya akan jelek. Tergantung apanya salat. Karena salat ini merupakan salah satu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan sholat pun pasti dia akan terhindar dari perbuatan anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tetapi banyak orang dia itu STMJ, sholat terus maksiat jangan. Dia sholat tapi dia berbohong. Dia sholat tapi dia bermaksiat. Dia sholat tapi dia main judi. Ini kan percuma. Jadi dia sholatnya hanya sekedar ikut-ikutan. Ada juga yang mengatakan, ada yang bertanya juga itu waktu di Bandung, anak MTS, Ustadz, ada tetanggaku dukun tapi dia rajin sholat. Dukun tapi rajin sholat. Kan aneh. Ini itu kan dukun tapi rajin sholat. Apakah diterima amalannya? Tidak. Malahan kita saja datang ke tukang dukun saja itu tidak diterima sholatnya sampai 40 hari 40 malam. Apalagi tukang dukunnya, pasti dia tidak terima sholatnya. Maka sholat ini anjuran yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang akan di bulan Dzulhijjah itu 10 terakhir di bulan di awal bulan Dzulhijjah itu adalah puasa. Karena puasa ini merupakan kategori amal yang soleh, yaitu kita akan melaksanakan puasa Yaumul Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Orang-orang kan kalau di jamaah haji mah melaksanakan wukuf, berdiam diri, beribadah, sholat di dalamnya. Kita di Indonesia cukup untuk apa? Melaksanakan puasa Arafah. Karena Rasulullah SAW sabda, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasatu ayyam min kulli syahr. Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah dan hari Asyura, hari yang ke-10, yaitu di bulan Muharram. Kemudian di 3 hari dan 3 hari di setiap bulannya, yaitu puasa Yaumul Bid, yaitu puasa putih, bukan puasa hitam, tapi adanya puasa putih. Maksudnya puasa putih ini maksudnya melaksanakan puasa setiap pertengahan bulan, itu 3 hari, yaitu 11, 12, 13. Itu atau kan 12, 13, 14. Jadi dia pokoknya sekitar pertengahan bulan dia harus melaksanakan puasa. Maka di bulan Dzulhijjah ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Berpuasa. Kemudian yang ketiga, amalan di bulan Dzulhijjah adalah bertakbir, bertahlil, bertahmid. Kapan tahmid, kapan bertakbir, kapan bertahlil? Ketika masuk dari awal bulan Dzulhijjah sampai hari tasyrik, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 14 hari tasyrik, itu 11, 12, 13, 13 hari tasyrik, itu 13 hari kita bertakbir, bertahmid, bertahlil.
Memperbanyak apa? Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus sampai kapan? Sampai menjelang berakhirnya hari tasyrik. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aksiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmidi. Maka perbanyaklah membaca tahlil, kemudian takbir dan tahmid pada 10 hari di bulan Dzulhijjah atau menjelang hari tasyrik. Ada yang bilang sampai tanggal 10, ada juga yang mengatakan sampai tanggal 13 hari tasyrik. Diperbanyak takbir, diperbanyak tahmid, diperbanyak tahlil. Maka ini dianjurkan sampai-sampai Rasulullah SAW ada para sahabat yang datang ke pasar takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai terakhir itu sampai semua pasar juga takbir. Semua penghuni pasar juga bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Kenapa? Karena ini merupakan anjuran ketika masuknya di bulan Dzulhijjah. Lafaz takbir dalam riwayat itu berbagai macam. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagian masyarakat kan memakai apa? Kabiro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Itu boleh. Yang penting ada apa? Ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya, yaitu memperbanyak takbir. Kemudian yang kelima adalah keutamaan an-nahar, yaitu sembelihan. Bagi kaum muslimin yang kebanyakan kaum muslimin melupakan akan harinya agung, besar kedudukannya dan agung keutamaannya, yaitu hari penyembelihan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi yang mampu. Man kana sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau kurban, kata Rasulullah apa? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musolaku. Banyak orang kurbannya itu nggak mau kurban karena uangnya mau dipakai untuk usaha. Beli HP yang harganya 5 juta mampu, tapi kurban yang harganya 2 juta hese. Keluarnya juga susah. Kalau beli mobil mampu berapa juta pun, tapi kalau kurban tidak mampu. Maunya apa? Kurban ayam. Itu bukan kurban namanya, itu bikin acara. Tetapi kalau kurban itu apa? Menyembelih sapi minimal 7 orang. Maksudnya 7 orang ini adalah patungan. Atau patungan minimal syaratnya kalau menyembelih itu 7 orang. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena pahalanya juga akan mengalir bagi yang meninggal juga. Niatkan kurban atas nama Bapak Anu, Ibu Anu, tetangga Anu. Niatkan. Tetapi kalau seandainya satu sapi untuk satu RT, itu bukan kurban namanya. Itu bukan kurban. Atau kambing untuk satu kelas, itu juga bukan kurban, namanya sedekah atau bikin acara. Tetapi kalau kurban itu minimal apa? 7 orang. Baik itu sapi, domba, kemudian apalagi unta, kambing atau kerbau. Tetapi kalau ayam tidak termasuk. Maka di keutamaan an-nahar ini sangat luar biasa.
yaitu menyembelih ini ada dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Allah SWT firman, Inna a'toina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya kamilah yang telah memberikan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Nikmatun kasiratun, yaitu nikmat yang sangat banyak. Dalam riwayat yang lain yaitu nikmat yang tidak ada berhentinya. Di mana itu? Di telaga Al-Kautsar, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum telagaku itu walaupun satu detik satu teguk atau satu tetes dari telaganya Rasulullah, maka tidak akan haus selamanya. Tidak akan haus selamanya. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian nikmatul kasir maksudnya apa? Yaitu dengan cara kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mempunyai kenikmatan. Karena banyak orang punya kenikmatan tapi tidak pernah bersyukur. Nikmatani maghbunun fihi ma kasirun minan nas. Dua nikmat yang sering manusia lupa, dua nikmat yang sering manusia lalai, yaitu nikmat apa? As-siha wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka orang yang mempunyai kenikmatan yang sangat luar biasa ini dengan cara apa? Mengaplikasikannya itu fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Itu sholat dengan cara apa? Kita bersyukur masih sehat, masih kuat, tapi rajin sholatnya. Tetapi kalau seandainya sudah tua, sudah umur berapa puluhan tahun tapi tidak rajin sholat, malas juga disolatkan. Kenapa? Karena di daerah Bandung ada cerita ini Bu, dari daerah tempat di sana di Soreang, ada nenek-nenek umur 99 tahun tapi banyak yang benci sama dia. Kenapa? Karena kerjaannya cuman main gitar. Kerjaannya main judi, kemudian tidak pernah mengaji, sholat juga tidak pernah. Banyak orang yang benci, sampai-sampai konon katanya tidak mau mensolatkan ini nenek-nenek ini. Bayangkan coba, ini udah terjadi di daerah Soreang Bandung. Kenapa? Karena kenikmatan itu hanya di dunia, tapi kenikmatan di sesungguhnya itu di akhirat. Nikmat jasmaninya, nikmat rohaninya itu sangat luar biasa. Seperti Uyut Ustadz yang di Cidawolong itu, Mas sekarang udah meninggal, umurnya itu 97 tahun. Mamanya emak itu masih kuat pendengarannya, masih kuat penglihatannya, mengajinya juga masih kelihatan huruf-huruf itunya. Kemudian rajin sholatnya. Kalau bicara itu tidak pernah dia tidak ngahulan gitu ya, tapi dia langsung langsung connect gitu dengan orang yang bicaranya. Ini konon ditanya apa keistimewaannya, salah satunya itu sering menghatamkan Al-Quran satu hari itu sampai 3 kali. Satu hari sampai 3 kali hatam. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah meninggal karena jatuh dari WC itu. Di daerah Cidawolong itu. Jadi ini kenikmatannya. Jadi mengaplikasikannya adalah dengan cara beribadah. Fasolli, sholatlah. Dalam riwayat yang lain itu dengan cara kita bersyukur masuk 9 Dzulhijjah, masuk 10 Dzulhijjah itu dengan cara kita melaksanakan sholat Idul Adha. Melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha kan keutamaannya sangat luar biasa. Jadi kita sunnahnya itu apa? Jangan dulu makan, baru kita sholat dulu baru makan. Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Ini keutamaannya. Banyak orang bahagia di Idul Adha ini. Banyak daging
door to door daging, door to door dari masyarakat. Ini kan kenikmatan, membahagiakan apa? Kaum muslimin, membahagiakan tetangganya, membahagiakan keluarganya dapat rezeki dari hari penyembelihan. Maka hari penyembelihan ini juga harus mempunyai etika, mempunyai adab ketika menyembelih. Jangan sampai kita menyembelih lagi ngasah itu apa, gendol atau apa gitu ya, di depan hewan, itu nggak boleh. Tapi kita harus apa, membelakanginya. Jangan sampai merasa apa, tersakiti ketika dia menyembelih atau dia menyembelih hewan tersebut. Kemudian ketika kita sembelih, kita potong, kemudian kita bagikan kepada warga, minimal 1/3 untuk disimpan, 1/3 untuk dibagikan, 1/3 untuk kita namanya apa, disedekahkan juga. Ini kan mempunyai keutamaan di Yaumul Nahar. Niatnya apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang di daerah Makassar itu Bu, ada cerita ada kapal laut tidak pernah terkena ombak atau apa ya, sampai tenggelam. Jadi kalau ada ombak tuh si kapal laut itu tenang, ada guntur, ada badai juga tenang. Ternyata ditanya sama kapten kapal lautnya, kenapa Pak ini kapal Bapak ini hebat, tidak pernah apa kena musibah? Ini Pak, saya itu tiap minggunya saya sembelih 1 ekor sapi, itu kepalanya saya lempar ke laut. Kemudian saya setiap harinya saya kasih lempar uang 50.000 ke laut. Tujuannya apa? Tujuannya saya supaya kapal laut saya ini tidak pernah kena musibah. Ini kan aneh. Sama juga berbuat syirik. Berbuat syirik karena menyembelih selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Man zabaha bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih selain Allah, itu berbuat syirik. Ini bahaya kalau seandainya kita menyembelihnya karena asyik-anu dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di Yaumun Nahar, hari persembelihan, kita harus banyak bersyukur. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan apa saja kita menyambut hari Dzulhijjah ini? Itu yang pertama adalah sangat baik bagi seorang muslim untuk menyambut musim-musim kebaikan secara umum dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 4 yang diharamkan kita berbuat dosa itu 4 bulan. Maksudnya kalau kita berbuat dosa di dalamnya itu akan berlipat ganda dosanya. Itu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Muharram, dan bulan satu lagi? Bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kapan kalau kita beramal di bulan itu akan dilipat ganda pahalanya. Tetapi kalau kita bermaksiat di bulan itu, maka kita akan berlipat ganda dosanya juga. Karena diharamkan di dalamnya untuk salah satunya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan itu kita memperbanyak amal atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya cukup satu aja dulu itu, yang apa? Takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu rutinkan saja dari awal bulan Dzulhijjah sampai menjelang hari tasyrik. Atau amal yang paling mulia itu menyembelih kurban. Kemudian dengan hendaklah kita melepaskan darinya dari dosa-dosa dan maksiat. Apabila kita beramal, beribadah di bulan Dzulhijjah, maka akan terlepas, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kita akan kalau seandainya kita tidak tidak bertobat, tidak melaksanakan amal-amal di bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan haram, maka hatinya akan tertutup. Kemudian yang kedua, demikian juga hendaklah musim-musim yang baik ini disambut dengan kemauan yang jujur dan kuat untuk mendapatkan kemuliaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersungguh-sungguh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad, salah satunya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keridhaan di bulan Dzulhijjah, maka dia akan mendapatkan petunjuk kepada kami, kepada mereka dengan petunjuk yang tidak disangka-sangka. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah bagi orang yang yang melaksanakan atau yang menyambut di bulan Dzulhijjah, apalagi di bulan yang penuh mulia. Orang-orang pada beribadah, salah satunya di Masjidil Haram. Pada hari lagi melaksanakan ibadah haji, sampai update-annya itu, masya Allah, sampai jamaahnya itu, pokoknya dari pagi sampai pagi itu full Masjidil Haram, full Masjid Nabawi juga. Kenapa? Karena orang-orang pada berbondong-bondong 2 tahun tidak melaksanakan haji karena akibat COVID-19. Sekali dibuka musim haji langsung membludak. Saking masyarakat berantusias untuk melaksanakan ibadah. Salah satunya ibadah di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah haji. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un minal jannah." Haji yang mabrur itu adalah tidak ada balasan kecuali surga. Maka kaum muslimin yang berangkat di tahun ini mudah-mudahan hajinya mabrur. Jangan sampai, kata Rasulullah, ada orang yang melaksanakan haji, ada orang yang melaksanakan umroh tapi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah malaikat dia bilang labbaik wala sa'daik, labbaik wala sa'daik, tidak diterima amalanmu dan tidak akan bahagia amalanmu. Kenapa? Karena hajinya, umrohnya hasil uang dari riba, hasil uang dari nyolong, hasil uang dari mencuri, jambret, kan bahaya. Dari hasil-hasil yang diharamkan itu tidak akan diterima. Percuma dia beribadah tapi hasil main dukun misalnya, atau main main togel dan sebagainya, kan bahaya. Auzubillah min zalik. Maka kita harus berbahagia kepada saudara-saudara kita, pada kaum muslimin yang ada di seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini. Tetapi yang tidak berangkat haji juga, kita juga harus menunaikan kewajibannya untuk melaksanakan puasa Arafah, atau kita melaksanakan sholat itu di Idul Adha. Dan pahala haji dan umroh pun banyak kalau seandainya kita melaksanakan di Indonesia. Salah satunya adalah melaksanakan sholat syuruk menjelang waktu subuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, kemudian dia baca Quran sampai menjelang waktu syuruk, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah SAW, seperti haji dan umroh, taman, sempurna. Kalau kita tidak sempat haji dan umroh, cukup saja duduk di masjid, zikir, mengaji. Jangan tidak zikir, tidak mengaji, atau tidak mendengarkan tausiah.
kemudian kita tidak sholat suruh, maka tidak mendapatkan pahala haji dan umroh. Tetapi kalau kita melaksanakan rutin, maka pahalanya itu setara dengan haji dan umroh. Maka di bulan Dzulhijjah ini mari kita memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak menegakkan tausiah ataupun amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah kan amalan di bulan Dzulhijjah ini melebihi amalan berjihad. Melebihi amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu melebihi amalan jihad. Kan jihad kan amalannya apa? Masuk surga. Tetapi kalau kita melaksanakan ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini, maka pahalanya melebihi dari pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan dari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah kita melaksanakan nanti puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau bertepatan pada tanggal 9 Juli. Karena puasa Idul Adha itu antara tanggal 10 atau tanggal 9. Ada yang mengatakan antara 9 dan 10 lah. Bisa jadi 9, bisa jadi 10, tergantung pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan puasa Lebaran hari tanggal 10, maka kita puasanya tanggal 9. Maka ini terserah, kalau kita mau melaksanakannya alhamdulillah, kalau berhalangan ini tidak apa-apa, tetapi kan pahalanya juga itu seperti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memperbanyak tahmid, tahlil dan takbir. Tadi takbiran lah. Walaupun lagi di rumah, walaupun lagi masak jengkol, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal dia bilang bapaknya, Lebaran atau bikin ketupat, takbiran Allahu Akbar, dari oseng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus amalkan, yang penting mengamalkan sunnah di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.